Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Rumah Belajar Dina ARN. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sebelum itu, kita simak dulu pengertian persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Perhatikan beberapa contoh gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut merupakan aktivitas yang sering dilakukan di lingkungan rumah. Aktivitas tersebut biasanya dilakukan oleh sebuah keluarga. Nah, coba kita pelajari bersama-sama. Di dalam sebuah keluarga, terdapat anggota keluarga. Nah, anggota dari keluarga itu biasanya ada ayah, ibu, kakak, adik, ada juga yang di dalam satu keluarga ditambah lagi ada kakek, nenek, saudara, mungkin seperti itu. Nah, di dalam gambar ini, anggota keluarga ditunjukkan ada 4. Yang pertama ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Pada 4 gambar tersebut, nampak mereka sedang melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama. Yang pertama, gambar sebelah kiri atas itu menunjukkan kegiatan atau aktivitas menonton TV bersama. Gambar berikutnya sebelah kanannya itu gambar kakak dan adik beserta temannya sedang belajar bersama. Kemudian gambar sebelah kiri bawah itu kegiatan bersama berupa makan. Kemudian di sebelahnya itu adalah sedang bermain-main bersama. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan itu, dari orang-orang yang melaksanakannya, maka dapat ditemukan beberapa jenis keberagaman. Yang pertama, sudah pasti di dalam satu keluarga ada keberagaman kedudukan. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai kepala rumah tangga, anak sebagai anggota keluarga. Kedua, ditemukan juga keberagaman berupa jenis kelamin. Ada yang jenis kelaminnya laki-laki, ada juga jenis kelaminnya perempuan. Kemudian usia. Dari usia tentu saja sudah sangat jelas kalau anak dan orang tua usianya pasti berbeda. Nah, dari berbagai keberagaman tersebut, mereka melakukan suatu aktivitas yang sama dengan bersama-sama. Maka dari situ dapat dikatakan bahwa mereka melakukan suatu aktivitas untuk tujuan yang sama. Pada gambar 1, tujuannya sama yaitu menonton televisi. Gambar 2 tujuannya sama yaitu belajar. Gambar 3 makan. Gambar keempat bermain. Oke, kita lanjutkan. Di sekolah, ada banyak aktivitas yang biasanya dilakukan bersama-sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu pertama, berangkat sekolah. Kedua, belajar bersama. Ketiga, membersihkan ruang kelas.
Keempat, bermain bersama. Dan yang kelima adalah mengerjakan tugas proyek secara berkelompok. Dari kelima contoh kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah, di situ dilakukan oleh lebih dari satu orang, banyak orang. Nah, siapa saja yang melakukan? Di sini kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh warga sekolah. Warga sekolah itu bisa kepala sekolah, guru, siswa. Nah, mereka melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dari kebersamaan itu ditemukan berbagai jenis keberagaman. Keberagaman apa saja? Ya, yang jelas satu kedudukan. Kedudukan ada yang berkedudukan sebagai kepala sekolah, kedudukan sebagai guru, dan kalian tentunya sebagai siswa. Berikutnya ada beragam jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sama seperti di lingkungan rumah. Kemudian ada lagi yang berbeda. Di sini ada keberagaman suku. Setiap siswa atau setiap guru bisa berasal dari berbagai macam suku. Jadi mungkin mereka ada yang berasal dari suku Jawa, suku Bali, dan lain sebagainya. Selain keberagaman suku, di sekolah juga bisa ditemukan keberagaman bahasa. Mungkin ada teman kalian yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa. Ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu jenis keberagaman di sekolah. Dan lain-lain masih banyak lagi. Dari keberagaman tersebut, mereka menyatu, berkumpul, melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang sama pula. Untuk gambar 1 tadi, yaitu berangkat sekolah, gambar 2 belajar, bersama guru di kelas, ketiga membersihkan ruang kelas, keempat bermain-main, kelima mengerjakan tugas kelompok. Berikutnya di masyarakat. Nah, kegiatan yang biasa kalian lakukan di lingkungan masyarakat secara bersama-sama, yaitu bermain-main dengan teman di sekitar rumah. Yang kedua, bekerja bakti di lingkungan. Nah, dari dua kegiatan tersebut, yang melakukan adalah sekelompok warga atau sekumpulan warga masyarakat. Warga itu berasal dari kumpulan banyak orang, jadi lebih dari satu. Dari sekumpulan orang tersebut ditemukan berbagai macam jenis keberagaman. Keberagamannya antara lain satu, keberagaman kedudukan. Kalau di masyarakat mungkin ada ketua RT, ketua RW, warga, dan seterusnya. Itu kedudukannya. Berikutnya yang selalu adalah keberagaman jenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada pula yang perempuan. Usia ada mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Itu ada di lingkungan masyarakat. Beragam suku juga bisa ditemukan di lingkungan masyarakat. Mungkin suku Dayak, suku Batak, suku Madura, suku Sunda, suku Jawa, mereka bisa tinggal di suatu lingkungan dan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kemudian, kalau berbeda suku, tentu saja bahasanya biasanya juga bisa berbeda.
Ada suku Jawa, bahasanya Jawa. Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu contoh-contoh keberagaman bahasa. Berikutnya, di lingkungan masyarakat juga bisa ditemukan keberagaman agama. Ada mungkin yang beragama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, atau lain-lainnya. Nah, mereka semua melakukan aktivitas yang sama dengan tujuan yang satu, yaitu untuk gambar satu mereka bermain bersama. Yang gambar kedua mereka bekerja bakti atau bergotong royong bersama-sama. Maka tujuan itu masih sama. Mereka berkumpul untuk melakukan suatu tujuan yang sama. Dari gambaran-gambaran tadi, nah kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan itu mengandung pengertian lebih dari satu atau beragam yang berkumpul atau bersatu untuk suatu tujuan yang sama. Sehingga bisa dikatakan satu tujuan yang utuh atau bulat. Sehingga bersatu dengan tujuan yang sama itu memiliki makna kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dapat diartikan keberagaman yang bersatu menjadi satu kebulatan yang utuh. Itu berkumpul dengan tujuan yang sama. Berkumpul menjadi satu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu serta informasi yang penting untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.